Ku bongkar rahasia suamiku yang selingkuh dengan sekretarisnya di kantor saat presentasi. Pagi itu, udara di sekitar kompleks perumahan di pinggiran kota masih terasa segar. Sinar matahari yang mulai menembus sela-sela daun pohon menimbulkan bayangan lembut di teras rumah Alika. Di halaman kecil, bunga-bunga yang ia rawat dengan telaten semalam nampak bermandikan embun. Suasana yang tenang seperti ini seolah menjadi penawar dari segala penat hari-hari yang dilaluinya. Alika menghela napas, memandangi cangkir kopi hangat yang baru saja ia seduh di dapur. Suara gemerisik daun-daun dan kicauan burung membuatnya sejenak terhanyut dalam kesunyian yang jarang ia dapatkan. Pagi hari seperti ini memang menjadi waktu favoritnya untuk berpikir dan menikmati secangkir kopi sebelum semua rutinitas dimulai. Ia meletakkan cangkirnya di meja teras dan kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Suara televisi yang menyala di ruang tamu menandakan suaminya, Firman, sudah berada di sana. Dari balik pintu, Alika mendengar Firman sedang berbicara dengan suara lembut dan serius di telepon. Sepertinya Firman tengah membahas sesuatu yang penting. Firman adalah sosok yang selalu membuat Alika bangga. Pria yang berusia awal 30-an itu sudah menapaki karir yang cukup gemilang di sebuah perusahaan besar. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Firman selalu berusaha menyempatkan waktu untuk keluarga, terutama untuk Alika dan putri kecil mereka, Nisa. Pagi ini, seperti biasa, Firman mengenakan setelan rapi, jas berwarna gelap yang dipadukan dengan dasi biru tua. Rapi, profesional, dan berwibawa. Alika tahu bahwa Firman sangat memperhatikan penampilannya, bukan hanya demi kesan di kantor, tetapi juga karena dia adalah pria yang sangat menghargai disiplin. Alika menyiapkan sarapan di dapur. Aroma nasi hangat dan sayur bening yang dimasak khusus untuk Firman memenuhi ruangan. Meski tidak selalu sama setiap hari, Alika berusaha agar suasana makan pagi selalu menyenangkan bagi keluarganya. Ia tahu betul bahwa Firman punya jadwal padat dan waktu santai bersama keluarga menjadi sesuatu yang berharga. Nisa, putri mereka yang berusia 5 tahun, sedang bermain di ruang tengah dengan mainan kesayangannya. Tawar yang kecil itu membuat rumah terasa hidup. Alika tak bisa menahan senyum melihat putrinya yang ceria. Menjadi seorang ibu memang penuh tantangan, tetapi melihat Nisa tumbuh sehat dan bahagia adalah kebahagiaan tersendiri. Nisa sudah siap ke sekolah ya? Tanya Firman sambil mengakhiri pembicaraan teleponnya. Alika mengangguk. Iya, tadi aku sudah siapin seragam dan tasnya. Nisa juga sudah sarapan. Firman tersenyum dan menatap Alika dengan penuh kasih sayang. Kamu hebat, Al. Terima kasih sudah mengurus semuanya. Mereka bertukar senyum sederhana, tanpa kata-kata berlebihan. Keakraban seperti ini sudah menjadi rutinitas yang menenangkan bagi mereka berdua. Namun, di balik ketenangan pagi itu, ada sesuatu yang belum terucap, sesuatu yang belum diketahui oleh Alika. Setelah sarapan, Firman bergegas berangkat ke kantor. Ia meninggalkan rumah dengan sapaan hangat kepada Alika dan Nisa. Hari-hari Firman di kantor memang sering panjang dan melelahkan. Namun ia selalu berusaha agar pulang tepat waktu. Alika kembali ke ruang tamu, duduk di sofa sambil membuka laptop untuk mengerjakan beberapa pekerjaan freelance yang biasa ia lakukan. Hidup sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja bukan hal mudah. Tapi Alika menikmati setiap momennya. Ia merasa pekerjaan-pekerjaan kecil itu membuatnya tetap terhubung dengan dunia luar dan membantunya tetap mandiri secara finansial. Kedamaian di rumah itu tidak hanya tercipta dari aktivitas masing-masing, tapi juga dari rasa saling percaya yang selama ini mereka bangun. Firman dan Alika memang bukan pasangan yang selalu romantis atau pamer kasih sayang, tapi mereka memiliki cara sendiri untuk menunjukkan cinta dan perhatian. Hari itu, Alika menerima pesan singkat dari teman dekatnya, Rina. Mereka sudah lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Rina mengajak Alika bertemu akhir pekan nanti untuk sekadar minum kopi dan berbincang santai. Alika merasa senang dengan ajakan itu, karena ia juga butuh waktu untuk diri sendiri dan menghirup suasana berbeda. Sore harinya, Alika menjemput Nisa dari sekolah. Cuaca cukup cerah dan angin sepau-sepau membuat perjalanan pulang terasa menyenangkan.
Nisa bercerita banyak tentang teman-temannya dan guru baru yang baru saja datang. Alika mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa melihat keceriaan putrinya. Setibanya di rumah, Alika mulai menyiapkan makan malam. Ia senang ketika Firman pulang tepat waktu, karena malam adalah saat keluarga bisa berkumpul bersama. Mereka makan dengan suasana hangat, saling bertukar cerita tentang hari masing-masing. Setelah makan malam, Firman duduk di ruang kerjanya, memeriksa beberapa dokumen penting. Alika mengamati dari kejauhan, merasa bangga dengan suaminya yang selalu fokus dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Namun, ada kalanya Firman tampak letih dan sedikit murung. Alika bertanya-tanya apakah ada beban yang tengah ia pikul. Malam semakin larut, Alika memutuskan untuk menyiapkan camilan kecil untuk Firman. Ia mengetuk pintu ruang kerja dan masuk perlahan, membawa secangkir teh hangat. Firman tersenyum dan menerima dengan terima kasih. "Makasih, Al. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan," katanya lirih. Alika hanya tersenyum dan duduk di kursi dekat meja kerja Firman. Mereka berbincang ringan, menyinggung beberapa rencana keluarga kecil mereka. Rencana liburan singkat di akhir bulan menjadi pembicaraan yang menghangatkan suasana. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, meskipun Alika mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap Firman. Ia menjadi lebih sering menyendiri di ruang kerjanya, sesekali menutup telepon dengan wajah yang sulit ditebak. Alika memilih untuk tidak buru-buru berprasangka, berharap semua itu hanya karena tekanan pekerjaan. Sementara itu, di kantor Firman, suasana sedikit berbeda. Firman baru saja mendapat sekretaris baru, Medina. Medina adalah wanita muda yang penuh semangat dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur jadwal serta urusan administratif. Firman menyambut kehadiran Medina dengan harapan dapat meringankan beban kerjanya. Medina tampak profesional dan sangat ramah terhadap semua rekan kerja. Firman pun merasa cocok dengan sikap dan cara kerja Medina. Mereka mulai sering bekerja sama, terutama dalam persiapan presentasi penting yang akan datang. Medina memperlihatkan dedikasi tinggi dan perhatian khusus terhadap Firman sebagai atasan. Alika belum banyak tahu tentang Medina. Ia hanya mendengar sepintas dari Firman tentang sekretaris barunya yang cekatan. Namun, ia mempercayai Firman dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, ketika Firman kembali ke rumah, Alika menyambut dengan senyum hangat. Mereka berbincang tentang rencana akhir pekan dan bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu bersama Nisa. Namun, di balik senyum itu, Alika masih menyimpan rasa penasaran yang samar, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan sepenuhnya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan rumah tangga Alika dan Firman tetap berjalan di jalurnya. Tapi di balik rutinitas dan kebiasaan sehari-hari, sebuah rahasia mulai mengendap, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Hari-hari Firman di kantor mulai menunjukkan intensitas yang berbeda dari biasanya. Kehadiran Medina sebagai sekretaris baru tidak hanya membawa perubahan dalam manajemen administrasi, tetapi juga memberi warna baru pada lingkungan kerja yang sebelumnya terasa monoton. Medina, dengan penampilannya yang selalu rapi dan gaya bicara yang sopan, cepat menarik perhatian para kolega Firman. Namun bagi Firman, Medina lebih dari sekadar sekretaris. Ia sosok yang sigap, cerdas, dan tak jarang memberikan masukan-masukan yang bernas tentang pekerjaan. Firman merasa terbantu, apalagi saat jadwalnya yang padat mulai menumpuk. Setiap pagi, Firman tiba lebih awal di kantor. Ia menikmati momen-momen awal ketika hanya beberapa staf yang sudah ada di tempat. Medina biasanya sudah siap di ruangannya, menyiapkan dokumen dan mengatur jadwal hari itu dengan teliti. Mereka sering berdiskusi tentang proyek-proyek yang tengah berjalan. Medina punya cara yang unik dalam mengajukan pertanyaan dan ide. Firman menghargai pendapatnya. Percakapan mereka terkadang berjalan lama, menyelami detail-detail yang membuat Firman merasa ada dukungan kuat di balik punggungnya. Sementara itu, Alika di rumah mencoba untuk tetap mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang membuatnya tetap sibuk dan merasa berarti. Ia terus mengelola pekerjaan freelance dan mengurus Nisa. Namun, meskipun hari-hari berlalu seperti biasanya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menyadari bahwa Firman semakin sering pulang larut.
Kadang Firman memberitahu harus lembur. Kadang ada rapat mendadak yang tak bisa dihindari. Alika mulai memperhatikan perubahan kecil pada suaminya. Kadang Firman tampak gelisah, sering memeriksa ponsel diam-diam, dan ada aroma parfum yang tak dikenalnya di baju Firman saat ia pulang. Namun, Alika memilih untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan sibuk mengurus rumah dan membagi perhatian penuh kepada Nisa. Momen kecil bersama putrinya selalu menjadi obat paling manjur. Di kantor, Medina juga mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Kadang ia datang lebih awal dan pulang terakhir. Ia tampak fokus pada pekerjaannya, tetapi di balik itu ada tatapan yang kadang tak sengaja tertuju pada Firman dengan cara yang berbeda dari seorang sekretaris biasa. Firman sendiri mulai merasa berat dengan beban yang ia pikul. Tekanan dari atasan, target yang harus dipenuhi, dan kebutuhan untuk tampil sempurna membuatnya stres. Medina menjadi sosok yang bisa ia andalkan untuk melepas lelah, meski hanya lewat percakapan ringan di sela waktu. Suatu siang, saat Firman tengah menyiapkan presentasi penting, Medina membantu mengumpulkan data dan menyempurnakan slide. Mereka duduk bersebelahan di ruang konferensi kecil, berbagi ide dan strategi. Ada keakraban yang tumbuh secara alami, membuat Firman merasa didukung. Alika yang kebetulan ada urusan di pusat perbelanjaan dekat kantor, tanpa sengaja melewati gedung tempat Firman bekerja. Ia melihat Firman dan Medina berbincang dengan dekat di lobi kantor. Jarak yang cukup dekat dan bahasa tubuh keduanya menimbulkan rasa aneh di hati Alika. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaannya itu. Malamnya, di rumah, Alika mencoba mengajak Firman bercerita tentang harinya. Tapi Firman hanya menjawab singkat dan sesekali terlihat lelah. Ada jarak yang perlahan terasa semakin nyata. Alika pun mulai bertanya dalam hati, apakah perubahan ini hanya karena pekerjaan atau sesuatu yang lain? Beberapa hari kemudian, saat Alika sedang merapikan ruang tamu, ia menemukan sebuah nota kecil berselip di antara buku-buku Firman. Isinya sekilas tampak seperti pengingat rapat, tapi ada pula tulisan tangan yang membuat Alika mengernyit. Pesan itu tertuju kepada Firman, dan menggunakan bahasa yang terasa terlalu pribadi untuk sebuah catatan kerja. Rasa penasaran Alika semakin tumbuh. Ia berusaha mengumpulkan potongan-potongan kecil yang kadang muncul secara tidak sengaja. Namun ia tahu, mencari tahu tanpa bukti bisa berisiko. Ia harus berhati-hati. Sementara itu, Medina semakin sering terlihat bersama Firman di luar jam kerja. Kadang mereka menghadiri acara kantor bersama, sesekali makan siang berdua. Semua itu tentu tampak biasa bagi orang luar, tapi bagi Alika, itu menjadi satu teka-teki yang harus dipecahkan. Alika mulai mencatat semua hal yang mencurigakan. Ia merasa tidak nyaman dengan perasaan gelisah yang perlahan menjadi beban. Namun ia juga bingung bagaimana memulai pembicaraan yang serius dengan Firman tentang hal ini. Ia tidak ingin membuat rumah tangganya retak hanya karena kecurigaan. Di sisi lain, Firman mulai merasakan tekanan batin. Ia sadar ada sesuatu yang berubah dalam dirinya dan juga dalam rumah tangganya. Namun beban pekerjaan dan godaan yang muncul di kantor membuatnya sulit untuk fokus pada keluarganya. Medina, dengan caranya yang halus dan penuh perhatian, perlahan membuka celah di hati Firman. Ia bukan hanya seorang sekretaris biasa, tapi juga sosok yang mampu mendengarkan dan memahami Firman di saat-saat lemah. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin cepat dan penuh dinamika. Alika terus berusaha menjadi istri dan ibu yang baik, sambil mencoba menjaga kedamaian di tengah ketidakpastian yang mulai menyelimuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rutinitas kantor dan rumah tangga yang tampak biasa-biasa saja itu? Seminggu berlalu setelah Alika menemukan nota kecil yang membekas di benaknya. Hari-harinya semakin terasa penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia mulai mengamati dengan lebih seksama setiap detail kecil dalam kehidupan Firman. Pagi itu, seperti biasa, Alika menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Nisa bermain di ruang tamu, sementara Firman tengah mengenakan jas dan berdandan di kamar. Suasana rumah tampak normal, namun di balik itu Alika merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan halus yang menyelinap di antara mereka. Firman keluar kamar dengan ekspresi agak lelah. Ia memeluk Nisa dan mencium Alika dengan lembut.
Namun matanya tampak menghindar saat bertemu dengan tatapan Alika. Perasaan Alika campur aduk antara rindu dan keraguan. Di kantor, Firman mulai bersiap untuk presentasi besar yang dijadwalkan minggu depan. Medina membantu dengan penuh semangat, menyiapkan semua bahan dan memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Interaksi mereka terlihat semakin intens. Alika, yang menerima beberapa kabar dari teman kantor Firman, mulai merasa gelisah. Sore harinya, Firman pulang terlambat seperti biasa. Alika menunggu dengan makan malam yang sudah dingin di meja makan. Firman terlihat sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dan mengatur jadwal. Saat Alika mencoba mengajaknya bicara, Firman hanya membalas singkat dan kembali tenggelam dalam dunia kerjanya. Malam itu, Alika tidak bisa tidur. Ia teringat kata-kata seorang teman yang pernah bilang, "Kadang, rahasia itu seperti api kecil yang terus membesar jika tak segera ditangani." Perasaan ingin tahu dan kekhawatiran saling beradu dalam benaknya. Alika memutuskan untuk lebih intens mengamati Firman, namun tetap menjaga jarak agar tidak terlihat mencurigakan. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Medina, mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sosok sekretaris itu. Melalui media sosial dan beberapa rekan kantor Firman yang cukup dekat, Alika mengumpulkan informasi. Medina dikenal sebagai wanita muda yang ambisius, cerdas, dan punya reputasi baik di kantor. Namun, beberapa kabar mengatakan Medina sangat dekat dengan Firman, bahkan sering terlihat makan siang berdua. Suatu siang, Alika mengambil kesempatan pergi ke kafe dekat kantor. Ia sengaja duduk di tempat yang memungkinkan ia mengamati aktivitas di kantor Firman dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia melihat Firman dan Medina keluar bersama. Mereka tampak akrab. Firman sesekali tertawa lepas mendengar perkataan Medina. Melihat itu, hati Alika semakin tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar hanya urusan pekerjaan. Namun, ia juga berusaha menahan diri agar tidak cepat mengambil kesimpulan. Keesokan harinya, Alika mencoba membicarakan perasaannya kepada Firman dengan hati-hati. Ia memilih waktu saat Firman sedang santai di rumah. Namun, Firman tampak sibuk dengan pekerjaannya dan menjawab singkat, "Al, aku hanya fokus dengan pekerjaan. Jangan terlalu dipikirkan." Jawaban Firman membuat Alika merasa kecewa, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, jika ingin mengetahui kebenaran, ia harus lebih sabar dan cermat. Hari demi hari berlalu, dan tekanan di hati Alika semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan Firman dan Medina mungkin jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Di kantor, Firman mulai terlihat lebih tegang menjelang presentasi. Medina selalu ada di sisinya, membantu dan mendukung setiap langkahnya. Ada saat-saat di mana Firman terlihat ragu dan mencari kekuatan dari sosok Medina. Alika, yang mulai kehilangan jejak tentang apa yang sebenarnya terjadi, bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tahu, kenyataan pahit mungkin menanti, tetapi ia harus menghadapinya demi masa depan keluarganya. Sementara itu, Medina pun menyimpan rahasia sendiri. Di balik sikap profesionalnya, ada motivasi dan tujuan yang belum terungkap. Ia bukan sekadar sekretaris biasa, dan kehadirannya di kantor bukan tanpa alasan. Ketegangan mulai terasa di udara, baik di kantor maupun di rumah. Alika semakin sering merasa seperti pengamat dalam kehidupannya sendiri, mencari petunjuk dari tiap kata dan gerak-gerik Firman. Waktu terus berjalan, dan hari presentasi semakin dekat. Apa yang akan terungkap saat semua rahasia dibuka nanti? Bagaimana Alika akan menghadapi kenyataan yang mungkin lebih sulit dari yang ia bayangkan? Pagi itu, suasana rumah Alika terasa berbeda. Ada keheningan yang agak menekan, meski rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Nisa sibuk dengan tugas sekolahnya di meja belajar, sementara Alika mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyuman yang terpaksa. Firman baru saja berangkat ke kantor. Sebelum pergi, ia sempat berpelukan singkat dengan Alika dan mencium kening putri mereka. Namun ada sesuatu yang tampak berubah pada sorot matanya, sebuah beban yang sulit disembunyikan. Setelah Firman pergi, Alika duduk di ruang tamu dengan pikiran yang melayang jauh. Ia tahu,
Ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana, di kantor Firman, yang selama ini disembunyikan. Tapi ia belum punya keberanian penuh untuk mengonfrontasi langsung. Di kantor, Medina mulai menunjukkan sisi yang lebih percaya diri. Ia kian sering berinisiatif mengambil alih beberapa tugas Firman yang biasanya ia kerjakan sendiri. Firman tampak lega sekaligus terbebani dengan bantuan yang datang bersamaan dengan kedekatan itu. Medina tidak hanya ahli mengelola dokumen dan jadwal, tapi juga pandai membaca situasi dan kebutuhan Firman. Kadang, Firman terlihat seperti mencari sandaran di tengah tekanan pekerjaan yang mencekik. Sebuah proyek besar mendekati tahap final. Firman dan Medina menghabiskan waktu bersama hampir sepanjang hari. Mereka berdiskusi, mengoreksi, dan mempersiapkan presentasi dengan intens. Suasana itu menyatu dengan dinamika yang semakin sulit dibedakan antara profesionalisme dan kedekatan personal. Alika, di sisi lain, merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Ia mencoba menguatkan diri, tapi hati dan pikirannya sering berkelana pada apa yang mungkin terjadi di balik pintu kantor Firman. Setiap pesan singkat yang masuk ke ponselnya membuat ia bertanya-tanya apakah itu dari Firman atau Medina. Suatu sore, Alika memutuskan untuk mengunjungi kantor Firman dengan alasan hendak mengantarkan dokumen yang tertinggal. Ia berharap bisa melihat sendiri suasana dan, mungkin, menemukan petunjuk kecil yang selama ini hilang. Sesampainya di sana, Alika disambut resepsionis dengan ramah. Ia diminta menunggu di ruang tunggu karena Firman sedang rapat. Dari sana, ia bisa melihat melalui kaca ke ruangan tempat Firman biasa bekerja. Tak lama, Medina keluar dari ruangan dengan membawa beberapa berkas. Tatapan mereka bertemu sejenak. Medina tersenyum sopan, tapi Alika menangkap ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Senyum itu terasa agak dipaksakan, penuh makna yang tersembunyi. Alika duduk dengan hati berdebar. Ia memperhatikan interaksi Firman dan Medina ketika rapat selesai. Firman tampak santai, tapi sesekali melirik Medina dengan cara yang berbeda dari biasanya. Mereka berbisik singkat, lalu tertawa kecil. Momen itu membuat Alika semakin bertanya-tanya. Di perjalanan pulang, Alika merenung. Ia sadar bahwa perasaan curiga bukan lagi hanya bisikan kecil di dalam hati. Ia harus mencari jawaban, meskipun itu berarti membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Malamnya, Alika mencoba mengajak Firman bicara dari hati ke hati. Ia mengungkapkan kegelisahannya dengan nada lembut, berharap Firman mau terbuka. Namun Firman menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa ia hanya fokus pada pekerjaan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kekecewaan melanda Alika, tapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Ada sesuatu yang harus diungkap, dan ia harus kuat menghadapi kenyataan apapun itu. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Alika mulai memerhatikan setiap gerak-gerik Firman dengan lebih detail. Ponsel Firman yang kerap tertutup rapat, percakapan yang tiba-tiba dihentikan saat Alika masuk ruangan, hingga alasan-alasan lembur yang tak jelas. Di saat yang sama, Medina semakin sering terlihat menghubungi Firman, baik lewat telepon maupun pesan singkat. Alika mulai mencatat pola-pola komunikasi itu dengan cermat, mencoba menghubungkan titik-titik yang tersebar. Ketegangan di rumah mulai terasa. Alika semakin sulit menahan emosi dan rasa penasaran. Ia mulai mempertimbangkan langkah yang lebih serius untuk mengetahui kebenaran, walau itu berarti harus mengambil risiko besar. Di kantor, Firman mulai merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Konflik batin antara tanggung jawab keluarga dan godaan yang datang dari kedekatan dengan Medina membuatnya semakin terpuruk dalam dilema. Sebuah pertemuan penting dengan klien mendekat. Firman dan Medina harus menunjukkan hasil kerja mereka dalam presentasi yang akan menentukan masa depan proyek dan posisi Firman di perusahaan. Alika, yang merasa waktu terus berjalan tanpa jawaban, semakin mantap dalam tekadnya. Ia tahu saat yang tepat akan datang untuk mengungkap semuanya. Hari-hari menjelang presentasi besar di kantor Firman terasa seperti jarum jam yang bergerak lambat, namun sekaligus membuat detak jantung berdegup kencang. Ketegangan bukan hanya dirasakan oleh Firman, tapi juga merambat hingga ke rumah, menyesakan dada Alika dengan serangkaian kegelisahan yang sulit dijelaskan. Pagi itu, Alika bangun lebih awal dari biasanya.
Pikirannya tidak bisa diam, bahkan sejak pertama kali membuka mata. Suara kecil Nisa yang sedang terbangun dari kamar sebelah hampir tidak menyentuh kesunyian yang bergejolak di kepala Alika. Setelah menyelesaikan ritual pagi seperti biasa, Alika duduk di meja makan sambil menatap kosong ke arah cangkir kopi yang perlahan mulai dingin. Ia tahu, hari ini akan menjadi salah satu hari penting dalam kehidupan keluarganya. Bukan karena sesuatu yang biasa, tapi karena rasa curiga dan kecurigaan yang mulai menjadi beban berat di pundaknya. Sementara itu, Firman sudah berada di kantor sejak subuh. Suasana gedung bertingkat itu mulai hidup dengan kehadiran para karyawan yang satu persatu memasuki ruangan mereka. Firman berjalan cepat ke ruangannya, membawa berkas-berkas dan laptop, persiapan matang untuk menghadapi presentasi yang akan menjadi penentu nasib proyek yang tengah dikerjakannya. Medina, sekretaris yang selalu sigap, sudah menunggu dengan catatan dan data yang lengkap. Mereka berdua bekerja beriringan, mendetailkan setiap poin dan menyiapkan slide demi slide yang harus disajikan dengan sempurna. Keakraban mereka semakin jelas terlihat, membuat beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik, menebak-nebak hubungan yang sebenarnya. Firman sendiri mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Ada tuntutan dari atasannya yang tidak bisa ditawar, dan di balik itu, ada perasaan bersalah yang semakin membebani hatinya. Ia tahu Alika sudah mulai curiga, dan ia berusaha keras menjaga agar semuanya tetap tertutup. Di rumah, Alika mencoba untuk tetap menjalankan aktivitasnya dengan normal. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, termasuk memastikan Nisa mendapatkan perhatian penuh di tengah segala ketidakpastian yang melingkupi dirinya. Namun, setiap kali ponsel bergetar, jantungnya seperti tercekik. Siang hari, saat istirahat makan siang, Firman dan Medina terlihat duduk bersama di sebuah restoran kecil dekat kantor. Percakapan mereka penuh dengan candaan dan kehangatan yang sulit disembunyikan. Firman terlihat lebih rileks, bahkan sesekali tersenyum lebar, hal yang jarang terlihat dalam kesehariannya yang serius. Alika yang tidak tahu menahu tentang pertemuan itu, hanya bisa menunggu di rumah, mencoba meredam rasa gelisah yang semakin menggulung. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan membaca buku dan mendengarkan musik, tapi pikirannya tetap melayang ke Firman dan Medina. Malamnya, ketika Firman kembali, Alika mencoba mengajaknya berbicara. Namun Firman tampak sangat lelah, bahkan tak mampu menatap mata istrinya lebih dari beberapa detik. Obrolan yang mereka lakukan singkat dan terasa hambar. Alika menghela napas panjang, menelan sakit yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan ia harus menemukan cara untuk membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis Firman. Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Alika mulai menyelidiki lebih dalam, mencari petunjuk kecil yang bisa membantunya menguak misteri. Ia mulai mengamati pola komunikasi Firman dan Medina dengan lebih intens, mencoba mengumpulkan bukti yang cukup sebelum ia berani menghadapi suaminya. Di kantor, Firman dan Medina semakin dekat. Mereka sering terlihat berbagi cerita dan tertawa bersama, menciptakan aura yang berbeda dari hubungan atasan dan sekretaris biasa. Firman mulai sering mengandalkan Medina bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga sebagai tempat ia berbagi beban dan keluh kesah. Sebuah momen penting terjadi saat Firman harus menghadiri pertemuan dengan klien besar. Medina mendampinginya dengan penuh perhatian, memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Di balik meja pertemuan, mereka tampak seperti tim yang tak terpisahkan. Alika yang diam-diam mengikuti perkembangan dari jauh, merasa dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh. Ia harus membuat keputusan sulit, terus bertahan dengan ketidakpastian atau mengungkap semuanya dan menghadapi konsekuensinya. Beberapa hari sebelum hari presentasi, Alika memutuskan untuk mengubah strategi. Ia sadar bahwa semakin banyak mencurigai tanpa bukti yang jelas hanya akan menguras emosinya sendiri. Ia harus mengumpulkan fakta dengan cara yang lebih terencana dan hati-hati. Di pagi yang cerah, Alika pergi ke kantor Firman dengan alasan menanyakan beberapa dokumen yang terlupakan. Ia sengaja membawa kamera kecil yang disembunyikan dalam tasnya. Ia ingin mengamati secara langsung interaksi Firman dengan Medina tanpa menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di lobi gedung, Alika merasa detak jantungnya meningkat. Ia duduk di ruang tunggu,
memandang ruang kerja Firman melalui kaca tembus pandang. Tak lama, Medina muncul membawa berkas dan berjalan menuju ruang Firman dengan langkah ringan. Mereka berdua mulai berdiskusi dengan serius, namun ada keakraban yang sulit disembunyikan. Alika dengan cepat mengarahkan kamera kecilnya untuk merekam momen-momen itu. Setiap kata, senyum, dan sentuhan ringan yang terjadi di antara Firman dan Medina disimpan sebagai bukti yang akan ia kumpulkan. Setelah beberapa jam di kantor, Alika pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega bisa mendapatkan bukti awal, namun sekaligus hati kecilnya merasa sakit menyaksikan kedekatan suaminya dengan wanita lain. Di rumah, Alika mulai menata bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Ia membandingkan pesan singkat yang berhasil ia baca secara diam-diam dengan rekaman yang diambil di kantor. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sulit diterima. Firman benar-benar memiliki hubungan yang tidak semestinya dengan Medina. Namun, Alika tahu ini belum saatnya untuk bertindak. Ia masih butuh bukti yang lebih kuat dan keputusan yang tepat agar rumah tangganya tidak hancur begitu saja tanpa perlawanan. Di sisi lain, Firman mulai merasakan adanya perubahan pada sikap Alika. Ia menyadari bahwa istrinya mulai mengawasinya dengan lebih teliti. Firman merasa terpojok namun tidak berani membuka cerita sebenarnya. Ia semakin terjebak dalam pusaran masalah yang ia ciptakan sendiri. Medina, yang mulai merasakan gelagat dari Alika, juga mulai berhati-hati. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, dan ia harus bermain pintar agar rencananya tetap berjalan mulus. Malam itu, Alika duduk termenung di ruang keluarga. Ia menatap foto keluarga kecilnya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan pernikahan ini? Apakah Firman masih mencintainya? Atau semuanya sudah berubah? Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Firman masuk dengan wajah lelah, membawa setumpuk dokumen. Mereka saling pandang. Ada jarak yang terasa semakin besar. Namun tanpa kata-kata, Alika tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kenyataan semakin dekat. Ia harus berani membuka semua rahasia, walau itu berarti harus kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai. Hari-hari setelah pengamatan di kantor menjadi momen yang penuh pergulatan batin bagi Alika. Setiap detik terasa seperti pertaruhan antara kesabaran dan keinginan untuk segera mengetahui kebenaran. Ia menyadari, memendam rasa curiga tanpa bukti bukanlah jalan keluar. Pada suatu sore, ketika Firman masih di kantor, Alika memutuskan untuk bertemu dengan Rina, sahabat lama yang selama ini menjadi tempatnya berbagi cerita dan nasihat. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian, agar pembicaraan bisa berjalan leluasa. Alika membuka semua perasaannya. Ia menceritakan perubahan sikap Firman, kehadiran Medina, dan kecurigaannya yang semakin kuat. Rina mendengarkan dengan seksama, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Alika saat itu. Rina menyarankan agar Alika tetap kuat dan cermat. Ia mengingatkan bahwa sebuah keputusan besar harus diambil dengan kepala dingin dan bukti yang kuat agar tidak menyesal kemudian. Alika berterima kasih atas nasihat itu dan merasa sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, Alika mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia ingin berbicara langsung dengan Medina, bukan dengan niat konfrontasi, tapi untuk mencari tahu dan membuka pintu komunikasi. Alika merasa, jika memang ada yang disembunyikan, lebih baik semuanya keluar secara jujur. Alika menghubungi Medina melalui pesan singkat dan mengajak bertemu. Medina, yang sebelumnya sudah mencium adanya gelagat, menerima ajakan itu dengan tenang. Mereka pun sepakat bertemu di sebuah taman kota yang tenang, tempat yang cukup privat namun tidak mencurigakan. Hari pertemuan tiba. Alika tiba lebih awal dan duduk di bangku taman sambil menunggu Medina. Saat Medina datang, ia menyapa dengan senyum ramah, namun ada ketegangan yang terasa di antara mereka. Percakapan pun dimulai dengan hati-hati. Alika bertanya tentang hubungan Medina dengan Firman, mencoba mencari tahu niat dan perasaan yang sebenarnya. Medina menjawab dengan kata-kata yang terukur, mengatakan bahwa hubungannya dengan Firman hanya sebatas profesional dan membantu pekerjaan. Namun, Alika merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tatapan mata Medina yang sesekali menghindar dan kata-kata yang tidak sepenuhnya meyakinkan menimbulkan rasa curiga baru.
Pertemuan itu tidak memberikan jawaban pasti, tapi setidaknya membuka pintu untuk terus mencari kebenaran. Setelah pertemuan itu, Alika merasa beban di dadanya sedikit berkurang, meski rasa penasaran dan sakit hati tetap ada. Ia kembali menguatkan tekad untuk menghadapi Firman dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Di kantor, Firman mulai merasakan perubahan sikap Medina. Ia menyadari ada jarak yang tumbuh, seiring dengan kecemasan yang mulai mengintai. Medina tahu bahwa permainan mereka tidak akan semulus dulu, dan ia harus menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Hari presentasi semakin dekat. Firman dan Medina bekerja tanpa henti, memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Namun, bayangan rumah tangga Firman yang mulai retak terus menghantui pikirannya. Alika di rumah juga terus berusaha menjaga keseimbangan. Ia mengatur jadwal harian, menjaga komunikasi dengan Nisa, dan mempersiapkan mental untuk segala kemungkinan. Ia tahu, dalam waktu dekat, semuanya harus terungkap. Malam sebelum hari presentasi, Alika dan Firman duduk bersama untuk berbicara secara serius. Alika mengungkapkan segala kegelisahan yang selama ini ia pendam. Firman, yang awalnya mencoba menghindar, akhirnya membuka sedikit demi sedikit kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Percakapan itu menjadi titik balik, sebuah awal dari perjalanan panjang yang akan menentukan masa depan mereka. Malam itu, suasana di rumah terasa berbeda. Udara dingin seolah menambah beban yang sudah berat di hati Alika dan Firman. Percakapan yang mereka mulai tadi sore masih meninggalkan gema yang bergema dalam keheningan malam. Alika duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah jendela. Lampu jalan di luar rumah memancarkan cahaya temaram, menciptakan bayangan yang tampak seperti pergulatan batin yang sedang berlangsung. Firman, yang duduk tak jauh darinya, tampak gelisah namun berusaha tetap tenang. Keduanya tahu bahwa percakapan tadi bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan. Firman akhirnya mengakui bahwa memang ada hubungan dekat dengan Medina, meski ia berusaha menegaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lanjutkan. Alika mendengarkan dengan campuran perasaan, kecewa, marah, dan sekaligus lega karena Firman mulai membuka diri. Namun ia juga sadar, pengakuan itu baru sebagian kecil dari masalah yang harus mereka hadapi. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan yang hampir tak tertahankan. Alika merasa seperti berada di persimpangan jalan antara memaafkan dan melangkah pergi. Ia ingin memperbaiki semuanya demi Nisa, tapi hati dan harga dirinya berperang sengit. Firman berusaha menunjukkan komitmen dan kesungguhan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mulai meluangkan lebih banyak waktu di rumah, mengurangi lembur, dan berusaha membangun komunikasi yang lebih baik. Namun, bekas luka yang ditinggalkan sulit hilang begitu saja. Medina, yang menyadari situasi ini, mulai menjauh. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Firman mulai retak oleh kejujuran yang muncul. Namun, ada sisi dalam dirinya yang sulit dilepaskan, rasa memiliki dan ambisi yang belum selesai. Sementara itu, Alika mulai mencari dukungan dari keluarga dan sahabat. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya soal dirinya dan Firman, tapi juga tentang menjaga keutuhan keluarga dan masa depan Nisa. Kekuatan dari orang-orang terdekat menjadi penyemangat baginya. Pada suatu sore, Alika menghadiri sesi konseling pernikahan yang direkomendasikan oleh Rina. Bersama seorang konselor profesional, mereka mulai mengurai benang kusut yang selama ini membelit hati dan pikiran. Sesi itu membuka mata mereka tentang pentingnya komunikasi, kejujuran, dan komitmen dalam membangun kembali kepercayaan. Firman pun mulai belajar untuk mendengar dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Ia menyadari bahwa perbuatannya bukan hanya melukai Alika, tapi juga mengguncang pondasi rumah tangga yang selama ini dibangun dengan susah payah. Satu persatu, dinding-dinding yang dulu kokoh mulai retak, namun juga membuka jalan untuk memperbaiki dan membangun kembali dari awal. Alika dan Firman berusaha menggenggam tangan satu sama lain dalam perjalanan sulit ini, dengan tekad kuat untuk tidak menyerah. Di balik itu semua, Nisa tetap menjadi pusat perhatian dan kekuatan bagi mereka berdua. Senyum dan tawa kecilnya adalah obat paling mujarab yang mampu menghilangkan gelap di hari-hari mereka. Namun, perjalanan memperbaiki rumah tangga bukanlah hal mudah.
Mereka harus melewati berbagai rintangan, godaan, dan ujian yang datang silih berganti. Komitmen dan keikhlasan menjadi kunci utama agar cinta yang mulai retak bisa pulih. Malam-malam panjang penuh perenungan dan diskusi menjadi bagian baru dari hidup mereka. Mereka belajar untuk membuka diri, menerima kekurangan, dan bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang mengancam. Di tengah semua itu, Firman berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Ia ingin membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan masih bisa tumbuh meskipun pernah ada luka yang mendalam. Alika, meskipun masih menyimpan rasa sakit, memilih untuk memberi kesempatan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia percaya pada kekuatan cinta dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Malam itu, ketika rumah mulai tenggelam dalam kesunyian, Alika duduk di ruang tamu dengan kepala penuh pikiran yang bercabang-cabang. Lampu temaram dari lampu meja menyoroti wajahnya yang lelah namun bertekad. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gejolak emosi yang bergejolak di dalam dada. Percakapan mereka sore tadi masih terngiang jelas dalam ingatan. Firman telah membuka sebagian rahasianya, mengakui kedekatan dengan Medina, sekaligus mencoba meyakinkan bahwa ia ingin memperbaiki keadaan. Namun kata-kata itu terasa seperti bisikan rapuh di tengah badai ketidakpastian yang membayang. Alika tahu bahwa pengakuan Firman bukan akhir dari segala masalah. Ini baru permulaan sebuah perjalanan panjang yang akan menguji batas kesabaran dan cinta mereka. Ia harus siap menghadapi apapun, bahkan jika harus merasakan sakit yang lebih dalam. Di sisi lain, Firman yang duduk tidak jauh darinya juga sedang bergulat dengan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Wajahnya yang biasanya tegas kini penuh keraguan dan kebimbangan. Ia menyadari bahwa keputusannya selama ini membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada orang yang sangat ia cintai. Mereka berdua duduk dalam diam yang berat, seolah menunggu langkah berikutnya yang harus diambil bersama. Namun, tidak mudah untuk melangkah ketika hati masih penuh luka dan kepercayaan mulai retak. Keesokan harinya, suasana rumah tidak banyak berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Sebuah jarak yang terasa nyata, namun juga sebuah niat tersembunyi untuk mencoba memperbaiki semuanya. Alika berusaha mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Ia mengalihkan perhatian pada Nisa, memastikan putrinya tetap merasakan kasih sayang tanpa keraguan meski badai sedang melanda keluarga kecil mereka. Setiap tawa dan canda Nisa adalah penawar sekaligus pengingat betapa pentingnya mempertahankan keluarga ini. Firman mulai meluangkan waktu lebih banyak di rumah. Ia mengurangi lembur dan mencoba berpartisipasi dalam kegiatan sederhana bersama Alika dan Nisa. Namun, langkah itu tidak langsung menghapus luka yang telah terbentuk. Di kantor, Firman berhadapan dengan tekanan yang tidak kalah berat. Proyek besar yang akan dipresentasikan menuntut konsentrasi penuh. Medina tetap menjadi pendamping setianya, namun kini hubungan mereka berubah warna. Dari yang dulu hangat dan penuh kedekatan, kini mulai menjauh dan penuh kecanggungan. Medina sendiri merasakan hal itu. Ada pergolakan dalam dirinya antara ambisi dan kenyataan. Ia menyadari bahwa permainan yang selama ini dijalani tidak bisa terus berlangsung tanpa konsekuensi. Namun, ia juga belum siap untuk melepaskan semuanya begitu saja. Salah satu momen yang menguji adalah saat Firman harus mengerjakan revisi mendadak di tengah malam. Alika yang tahu jadwal itu, tanpa ragu datang ke kantor. Ia tidak ingin meninggalkan Firman sendiri di tengah tekanan, sekaligus ingin memastikan dirinya masih bisa dekat dengan suaminya. Ketika mereka bertemu di ruang kerja Firman, suasana berubah. Ada kehangatan yang sempat mengisi ruang itu, sejenak melupakan semua masalah yang membebani. Firman menatap Alika dengan mata yang penuh penyesalan dan harapan. "Maafkan aku, Al," katanya lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Alika hanya mengangguk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi sebuah janji yang harus dibuktikan dengan tindakan. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan usaha bersama memperbaiki komunikasi dan menumbuhkan kembali kepercayaan. Mereka belajar untuk saling terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mencari solusi bersama. Namun, di balik semua usaha itu, bayangan Medina tetap mengintai.
Firman masih harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kehadiran Medina di hidupnya tidak mudah untuk diabaikan. Di sisi lain, Alika mulai mendapatkan kekuatan dari keluarga dan sahabat. Rina dan beberapa teman dekat memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Mereka sering mengajak Alika untuk berbicara, menenangkan hati, dan memberi semangat agar tidak menyerah. Suatu sore, Alika menerima telepon dari ibunya yang penuh kasih dan pengertian. Obrolan itu memberinya energi baru untuk terus berjuang. Ibu mengingatkan bahwa cinta dan keluarga adalah hal terpenting yang harus diperjuangkan, sekalipun jalan yang ditempuh terasa berat. Firman pun tidak tinggal diam. Ia mulai mengubah gaya hidupnya, berusaha lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ia sadar bahwa kesalahan tidak bisa dihapus dengan kata-kata saja, tapi dengan perubahan nyata dalam sikap dan tindakan. Sebuah titik balik terjadi saat mereka menghadiri sesi konseling pernikahan bersama. Dalam ruang kecil itu, dengan bantuan seorang konselor berpengalaman, mereka mulai menggali akar masalah, memahami perasaan satu sama lain, dan belajar cara membangun kembali fondasi rumah tangga yang hampir roboh. Sesi demi sesi membuat mereka semakin sadar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga komitmen dan perjuangan yang harus terus dijalani. Setelah sesi konseling pertama itu, Alika dan Firman pulang dengan pikiran yang masih berkecamuk. Di dalam mobil, suasana terasa hening, namun ada sesuatu yang berubah. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di antara keretakan yang selama ini menghantui mereka. Firman memecah keheningan. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu, Al. Aku tidak akan meminta maaf hanya dengan kata-kata. Aku harus membuktikan dengan tindakan." Alika menatapnya, mencoba menahan air mata. "Aku ingin percaya, Fir. Tapi aku juga butuh waktu." Mereka berdua tahu, waktu adalah ujian terbesar yang harus mereka lewati. Keesokan harinya, Alika mulai membuat jadwal harian untuk dirinya dan Firman, mengatur waktu quality time walaupun dalam kesibukan yang padat. Ia ingin memulihkan hubungan mereka perlahan tapi pasti, tanpa terburu-buru. Di kantor, Firman berusaha menjaga jarak profesional dengan Medina. Ia berusaha mengurangi komunikasi yang tidak penting dan fokus pada tugas utama. Namun, Medina tidak mudah menyerah. Ia tetap mencoba mendekati Firman dengan alasan pekerjaan, tapi Alika yang kini lebih waspada bisa merasakan adanya perubahan. Pada suatu malam, Firman pulang lebih awal. Ia ingin mengajak Alika makan malam di luar, sebagai bagian dari usaha memperbaiki hubungan mereka. Alika menerima ajakan itu dengan hati yang berat tapi penuh harapan. Di restoran kecil yang hangat, mereka berbicara tentang masa depan. Firman membuka diri tentang tekanan yang ia rasakan di kantor dan bagaimana kesalahan yang ia buat membuatnya tersesat. Alika mendengarkan dengan seksama, mencoba mengerti tanpa menghakimi. Ia juga berbagi perasaannya yang selama ini terpendam. Percakapan itu menjadi jembatan kecil yang mulai menyatukan kembali hati mereka. Namun, di balik momen itu, Firman masih menyimpan rahasia yang belum ia ungkapkan sepenuhnya. Ia merasa ada sisi gelap yang sulit untuk dibuka, ketakutan akan kehilangan segalanya jika semua terungkap. Sementara itu, Medina mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif. Ia merasa posisinya mulai terancam, dan ia berusaha mencari cara untuk tetap berada di dekat Firman, bahkan jika itu berarti melangkah melewati batas. Alika yang semakin peka mulai mengamati setiap gerak-gerik Medina. Ia menyadari bahwa wanita itu bukan sekadar sekretaris biasa, tapi memiliki ambisi dan niat yang jauh lebih besar. Suatu hari, Alika bertemu dengan seorang rekan kerja Firman secara tak sengaja. Dari pembicaraan ringan itu, Alika mendapatkan petunjuk baru tentang hubungan Firman dan Medina. Informasi itu menambah beban yang harus ia tanggung, sekaligus memperkuat tekadnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Di tengah semua itu, Nisa tetap menjadi cahaya dalam hidup mereka. Senyum dan tingkah lucunya mampu menghapus sementara gelisah yang melanda Alika dan Firman. Mereka berdua berusaha memberikan yang terbaik untuk anak mereka, meskipun dunia seakan berputar tidak sesuai harapan. Malam demi malam, Alika dan Firman kembali duduk bersama, berbicara dan merajut kembali kepercayaan yang hampir hilang. Mereka belajar untuk menerima masa lalu dan fokus pada perubahan yang harus dilakukan.
Namun, mereka tahu, ujian terbesar belum selesai. Ada keputusan sulit yang harus diambil, dan setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Hari-hari berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Alika dan Firman. Meski berusaha membangun komunikasi yang lebih baik, perasaan ragu dan luka lama masih sesekali mengusik ketenangan mereka. Namun, keduanya sadar bahwa usaha dan kesungguhan adalah kunci utama agar rumah tangga ini bisa bertahan. Suatu pagi, saat Alika sedang menyiapkan sarapan, Firman masuk ke dapur dengan wajah serius. Ia membawa sebuah amplop tebal yang selama ini ia sembunyikan. "Ini, aku ingin kamu tahu semuanya, tanpa ada yang aku sembunyikan lagi," ucapnya lirih. Alika terkejut sekaligus was-was. Ia tahu, apapun isi amplop itu akan mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu dan menemukan serangkaian dokumen dan pesan yang menjadi bukti keterlibatan Firman dan Medina dalam beberapa hal yang tak pernah ia duga. Firman menjelaskan dengan jujur mengenai tekanan dan godaan yang ia hadapi selama ini, sekaligus niatnya untuk memperbaiki kesalahan dan menghapus jejak yang bisa merusak keluarga mereka. "Aku tidak mau kehilangan kamu dan Nisa," katanya sambil menatap mata Alika dengan penuh penyesalan. Alika merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Marah, sakit, tapi juga harapan bahwa perubahan itu nyata. Mereka duduk bersama, membicarakan langkah-langkah yang harus diambil demi masa depan keluarga. Mereka sepakat untuk menghadapi masalah ini bersama, saling mendukung, dan menjaga kepercayaan yang mulai mereka bangun kembali. Firman berjanji akan menutup babak lama dan fokus pada keluarga, sementara Alika bertekad memberi kesempatan kedua, meskipun jalannya tidak mudah. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka menjalani terapi pasangan secara rutin, yang membantu mereka memahami satu sama lain lebih dalam dan memperbaiki komunikasi. Alika juga mulai melibatkan Firman dalam kegiatan sehari-hari bersama Nisa, menguatkan ikatan keluarga. Di kantor, Firman semakin menjauh dari Medina, yang akhirnya menyadari bahwa posisinya tidak lagi aman. Ia mulai mencari jalan keluar, meskipun dengan cara yang sulit dan penuh tekanan. Sebuah keputusan besar diambil Firman untuk mengakhiri hubungan profesional dengan Medina, dengan alasan perusahaan dan profesionalisme. Medina menerima dengan berat hati, namun tak punya pilihan selain menerima kenyataan. Alika merasakan perubahan nyata pada Firman, dan perlahan mulai membuka hatinya kembali. Mereka berdua berusaha menjaga keutuhan rumah tangga, belajar dari masa lalu dan berkomitmen untuk masa depan. Namun, bayangan masa lalu dan luka yang belum sepenuhnya sembuh sesekali datang menghantui. Mereka tahu, perjalanan ini bukanlah akhir, tapi sebuah awal baru yang harus dijalani dengan penuh keberanian dan cinta. Udara pagi membawa harapan baru di rumah kecil yang selama ini menjadi saksi perjalanan berat Alika dan Firman. Matahari mulai menyinari ruang tamu, menembus tirai yang perlahan terbuka, seolah mengajak mereka untuk membuka lembaran baru. Alika dan Firman duduk berdampingan di sofa, menikmati secangkir teh hangat sambil berbicara tentang masa depan yang mulai terasa lebih cerah. Mereka telah melewati badai yang cukup berat, namun kini berusaha menguatkan pondasi yang mulai retak. Nisa yang lincah bermain di ruang keluarga dengan tawa riangnya, menjadi sumber energi dan semangat bagi kedua orang tuanya. Alika dan Firman saling bertukar pandang penuh haru, menyadari bahwa anak kecil itu adalah alasan terbesar mereka untuk terus berjuang. Hari-hari setelah keputusan Firman mengakhiri hubungan profesional dengan Medina membawa suasana baru di kantor dan rumah. Firman mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari atasan dan rekan kerja, sementara Medina perlahan mundur dari kehidupannya. Di rumah, komunikasi Alika dan Firman semakin membaik. Mereka belajar untuk berbicara secara terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menghargai perasaan masing-masing. Kesibukan dan tekanan pekerjaan tidak lagi menjadi penghalang untuk menjaga kehangatan keluarga. Alika mulai merasakan kembali kebahagiaan yang lama hilang. Meski masih ada bayang-bayang masa lalu, ia memilih untuk fokus pada perubahan positif yang terjadi. Firman pun menunjukkan komitmen yang nyata dengan lebih aktif membantu pekerjaan rumah dan merawat Nisa. Suatu sore, Firman mengajak Alika dan Nisa berjalan-jalan ke taman kota. Mereka menikmati waktu bersama tanpa gangguan,
tertawa dan bermain seolah tidak ada beban yang menghimpit. Momen sederhana itu menjadi obat bagi luka yang pernah ada. Di kantor, Firman menghadapi tantangan baru. Proyek yang sebelumnya sempat tertunda kini harus diselesaikan dengan baik untuk membuktikan kapasitas dan profesionalismenya. Dukungan dari Alika menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Medina, meski telah mundur, tetap mencoba mencari kesempatan lain. Namun Firman dan Alika sudah semakin solid dan waspada, memastikan tidak ada celah untuk kembali tergoda. Melalui proses yang panjang dan tidak mudah, mereka berdua belajar arti kesetiaan, pengorbanan, dan pentingnya membangun kepercayaan yang kokoh. Perjalanan itu mengajarkan mereka bahwa cinta bukan hanya soal rasa, tapi juga tindakan nyata yang konsisten. Malam hari, saat Alika dan Firman duduk bersama di balkon rumah, mereka berbicara tentang harapan dan mimpi yang ingin diwujudkan. Mereka berjanji untuk selalu menjaga keluarga dan menghadapi masa depan bersama-sama, tanpa rahasia yang bisa merusak. Kehangatan itu mengisi hati mereka, menggantikan luka lama dengan kekuatan baru. Walau perjalanan belum berakhir, mereka percaya bahwa selama ada cinta dan komitmen, segala rintangan bisa dilalui. Pagi itu, suasana di rumah Alika terasa tenang namun penuh makna. Setelah perjalanan panjang menghadapi badai dalam rumah tangga, kini perlahan mulai muncul secercah harapan yang membara. Alika bangun lebih awal, membuka jendela kamar dan membiarkan udara segar masuk ke dalam ruang yang dulu dipenuhi ketegangan. Nisa masih tertidur pulas, dan Alika menikmati keheningan sebelum hari mulai sibuk. Ia duduk di meja makan, menulis catatan harian tentang perjalanan perasaannya. Menuliskan segala yang dirasakan membuatnya lebih kuat dan lebih siap menghadapi hari. Firman pun mulai bangun. Langkahnya ringan tapi penuh tekad. Mereka berdua sepakat untuk memulai hari dengan niat yang sama, memperkuat ikatan yang selama ini diuji oleh cobaan. Momen kecil seperti sarapan bersama menjadi ritual baru yang mereka jalani dengan penuh kesungguhan. Hari-hari di kantor Firman juga berubah. Semangat kerja Firman kembali membara, didukung oleh suasana rumah yang semakin hangat. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh rahasia atau godaan. Setiap tugas dikerjakan dengan profesionalisme tinggi, menunjukkan bahwa ia belajar dari kesalahan. Medina, yang masih ada bayangannya, semakin jauh dari Firman. Ia berusaha membangun hidup baru di tempat lain, meninggalkan jejak yang perlahan memudar dari kehidupan Firman dan Alika. Namun, kenangan itu sesekali datang sebagai pelajaran berharga yang tak boleh dilupakan. Sementara itu, Alika mulai menata kembali hidup sosialnya. Ia mengajak Rina dan teman-teman lama untuk berkumpul, melepas penat dan berbagi cerita. Dukungan dari orang-orang terdekat menjadi pilar kekuatan yang tak ternilai. Mereka membantu Alika melihat masa depan dengan perspektif yang lebih positif. Suatu sore, Alika dan Firman menghadiri acara reuni keluarga besar. Di sana, mereka bertemu dengan banyak kerabat yang memberikan semangat dan doa tulus. Momen kebersamaan itu mengingatkan mereka pada akar dan nilai keluarga yang tak boleh dilupakan. Dalam kesempatan itu, Firman berbagi cerita tentang perjalanan panjang mereka, tanpa menyembunyikan kesulitan. Kejujuran dan keberanian untuk membuka diri membuat hubungan mereka semakin kuat dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Di balik semua itu, Nisa tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Ia menjadi penghubung emosional yang membantu Alika dan Firman melewati masa sulit. Mereka menyadari betapa beruntungnya memiliki putri yang menjadi sumber kebahagiaan sejati. Malam hari, saat mereka berkumpul di ruang keluarga, Alika dan Firman duduk berdampingan, berbicara tentang mimpi dan rencana masa depan. Mereka bertekad untuk terus melangkah bersama, menghadapi segala tantangan dengan hati yang kuat dan cinta yang tulus. Hari-hari di bulan itu terasa seperti lembaran baru yang ditulis perlahan, dengan tinta yang berasal dari keberanian dan tekad. Alika dan Firman mulai menata kembali kehidupan mereka, tidak hanya sebagai pasangan tetapi juga sebagai tim yang solid dalam membangun keluarga. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, mereka menyempatkan diri untuk berbincang singkat, berbagi perasaan dan rencana hari itu. Kebiasaan sederhana ini ternyata menjadi jembatan kuat yang menjaga komunikasi tetap terbuka dan perasaan tetap dekat.
Firman yang dulu sering pulang larut kini mulai berusaha disiplin mengatur waktu. Ia sadar, keberhasilan pekerjaan tidak akan berarti tanpa kehadiran di rumah untuk Alika dan Nisa. Hal itu membuat Alika semakin percaya bahwa suaminya benar-benar ingin berubah. Di kantor, Firman mengambil peran lebih aktif dalam memimpin proyek. Ia menunjukkan kualitas profesionalisme yang selama ini mungkin sempat tertutupi oleh masalah pribadi. Rekan-rekan kerja mulai memandangnya dengan rasa hormat yang baru, sementara tekanan dan godaan lama berhasil ia atasi. Sementara itu, Alika juga tidak tinggal diam. Ia mulai mengikuti beberapa kursus pengembangan diri, berusaha meningkatkan kemampuan sekaligus mengisi waktu dengan hal positif. Teman-temannya memberikan dukungan penuh, dan Alika merasa semakin percaya diri dalam menjalani perannya sebagai istri, ibu, dan wanita mandiri. Pada suatu hari, Firman mengajak Alika untuk menghadiri sebuah seminar tentang manajemen stres dan komunikasi keluarga. Mereka berdua belajar banyak hal baru yang membantu mereka memahami cara menghadapi konflik dan membangun kedekatan yang lebih dalam. Setelah seminar, mereka mulai menerapkan teknik-teknik yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Alika dan Firman lebih sabar, lebih peka, dan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Hal ini membuat suasana rumah menjadi lebih harmonis dan nyaman. Namun, di balik semua kemajuan itu, masih ada bayang-bayang masa lalu yang kadang muncul dalam bentuk ketakutan dan kecemasan. Alika pernah mengalami malam-malam sulit, saat rasa curiga dan takut datang tanpa diundang. Ia belajar untuk menghadapi itu dengan dukungan Firman dan teman-teman terdekatnya. Firman pun mulai lebih aktif dalam mengelola stres. Ia menyadari bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga karir dan keluarga. Ia mulai rutin berolahraga dan meluangkan waktu untuk hobi lamanya, musik dan membaca. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama setelah Nisa tidur, Firman mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin. Dengan suara lembut, ia mengungkapkan betapa ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Alika dan berjanji akan selalu menjaga serta mencintai keluarganya tanpa syarat. Alika terharu, matanya berkaca-kaca. Ia menerima cincin itu dengan senyuman hangat, menyadari bahwa cinta mereka telah melalui ujian yang berat, namun kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang semakin positif. Alika dan Firman berusaha untuk menjaga ritme baru yang sudah mereka bangun. Mereka mulai menyadari bahwa perjalanan memperbaiki rumah tangga tidak hanya soal menghilangkan kesalahan, tapi juga bagaimana menciptakan kebahagiaan bersama yang lebih baik. Pagi itu, Alika duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan. Nisa yang ceria duduk di kursi tinggi sambil tertawa kecil, menunggu makanan favoritnya. Firman masuk ke dapur dengan wajah cerah, membawa berita baik dari kantor. Aku dapat proyek baru, tapi kali ini aku lebih siap dan yakin bisa mengatasinya dengan baik, kata Firman sambil tersenyum. Alika tersenyum, merasa bangga sekaligus lega. Mereka bertukar pandang hangat, sebuah pertanda bahwa komunikasi dan dukungan kini menjadi fondasi kuat di antara mereka. Seiring waktu, Firman semakin menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku dan sikapnya. Ia tidak hanya fokus pada pekerjaan, tapi juga lebih memperhatikan keluarga. Ia mengajak Alika dan Nisa melakukan aktivitas bersama seperti jalan pagi, berkunjung ke taman, atau sekadar menonton film bersama di rumah. Sementara itu, Alika mulai lebih aktif dalam komunitas di lingkungan rumahnya. Ia bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang peduli pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Aktivitas ini memberinya energi baru sekaligus memperluas lingkaran sosialnya. Namun, tidak semua hal berjalan mulus tanpa ujian. Suatu sore, saat Alika sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan Medina secara tak sengaja. Pertemuan itu singkat tapi penuh ketegangan. Medina tersenyum dingin, namun Alika merasa ada pesan tersirat yang sulit diabaikan. Pertemuan itu mengingatkan Alika bahwa masa lalu belum sepenuhnya hilang. Ia menyadari bahwa menjaga hubungan yang sudah dibangun bukan hanya soal mereka berdua, tapi juga menghadapi bayang-bayang yang masih mencoba mengganggu. Kembali di rumah, Alika menceritakan pertemuan itu kepada Firman. Mereka berdua berdiskusi tentang bagaimana menghadapi situasi seperti itu dengan kepala dingin dan rasa percaya yang sudah terbangun.
Firman menegaskan bahwa ia akan selalu berada di sisi Alika, tidak peduli apapun yang terjadi. Komitmen itu memberi kekuatan baru bagi Alika untuk terus melangkah maju. Malam hari, ketika Nisa sudah terlelap, Alika dan Firman duduk bersama di balkon rumah. Mereka berbicara panjang lebar tentang impian, harapan, dan rencana masa depan. Dalam obrolan itu, keduanya menyadari bahwa cinta mereka telah melalui badai yang berat, dan kini semakin matang serta kuat. Alika merasa bahwa perjalanan yang dilalui bukan hanya tentang memaafkan dan memperbaiki, tapi juga tentang tumbuh bersama, belajar dari kesalahan, dan berani membuka hati untuk masa depan yang lebih cerah. Firman pun berjanji untuk terus berusaha menjadi suami dan ayah yang terbaik, menjaga kepercayaan yang telah diberikan, dan selalu hadir dalam setiap langkah keluarga kecil mereka. Di penghujung malam, ketika bintang mulai bermunculan di langit, mereka berdua saling menggenggam tangan, sebuah simbol bahwa cinta dan harapan tidak pernah padam, meski pernah terluka. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, membangunkan Alika yang sedang berbaring di sisi tempat tidur. Ia membuka matanya perlahan, menyadari bahwa Firman sudah tidak ada di sampingnya. Aroma kopi yang lembut dan harum masakan yang familiar membuatnya tersenyum tipis. Dari arah dapur terdengar suara gelas dan piring yang saling beradu, disusul tawa kecil Firman yang sedang bercanda dengan Nisa. Alika memutuskan untuk bangun, melangkah perlahan menuju dapur. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati pemandangan itu. Firman, dengan celemek sederhana, sedang menyiapkan roti bakar sementara Nisa duduk di kursi tinggi, memukul-mukul meja kecilnya dengan sendok plastik. "Pagi, sayang," sapa Firman sambil menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada sarapan yang ia buat. "Pagi, kayaknya ada yang rajin banget pagi ini," jawab Alika sambil tersenyum. "Aku pikir, sekali-kali biar kamu yang dilayani. Kamu kan tiap hari nyiapin sarapan buat kita," ucap Firman, menaruh roti di atas piring lalu mendorongnya ke meja. Mereka duduk bersama, menikmati sarapan dengan suasana hangat. Obrolan mereka mengalir ringan, tentang pekerjaan Firman, tentang perkembangan Nisa, dan rencana kecil mereka untuk akhir pekan. Setelah sarapan, Firman mengambil tas kerja. Tapi sebelum pergi, ia sempat memandang Alika dengan serius. "Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Jangan dipendam sendiri," ujarnya. Alika mengangguk, merasakan ketulusan di matanya. Siang harinya, Alika menghabiskan waktu membersihkan rumah sambil mendengarkan musik lembut. Namun, pikirannya terus teringat pada pertemuan singkat dengan Medina beberapa hari lalu. Meski Firman sudah berjanji untuk selalu di sisinya, Alika tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Ia tahu, terkadang ancaman terbesar bukanlah yang langsung terlihat, melainkan yang diam-diam mengintai. Sore hari, saat Alika sedang menyapu halaman, seorang tetangga, Bu Siska, menghampirinya. "Alika, aku tadi lihat seseorang mirip temanmu di depan minimarket. Dia kayak lagi ngamatin rumah ini," katanya dengan nada hati-hati. Alika terdiam sesaat, menahan rasa cemas. Ia tidak langsung mengambil kesimpulan, tapi firasatnya berkata bahwa ini mungkin bukan kebetulan. "Terima kasih ya, Bu. Nanti saya coba cek lagi," jawabnya sambil tersenyum tipis, meski hatinya gelisah. Malam itu, Firman pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Ia mendapati Alika duduk di ruang tamu dengan wajah sedikit tegang. "Ada apa? Kamu kelihatan gak tenang," tanya Firman sambil duduk di sebelahnya. Alika menceritakan informasi dari Bu Siska. Firman mendengarkan dengan seksama, lalu menarik napas panjang. "Kita nggak usah panik, tapi kita juga nggak boleh lengah. Aku akan pastikan lingkungan kita aman. Mungkin aku juga akan pasang CCTV di depan rumah." Alika mengangguk, merasa sedikit lega. Meski begitu, ia tahu, ketenangan mereka sedang diuji lagi. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Firman berangkat kerja, Alika mengurus rumah dan Nisa. Namun, di sela aktivitasnya, Alika mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak ia sadari, seperti motor yang sering parkir di ujung jalan terlalu lama,
atau orang asing yang lalu lalang dengan tatapan aneh. Di satu sisi, ia ingin mengabaikannya dan percaya sepenuhnya pada Firman. Di sisi lain, instingnya sebagai seorang istri dan ibu membuatnya tetap waspada. Suatu malam, setelah memastikan Nisa tidur, Firman dan Alika duduk di ruang keluarga. Kalau memang Medina masih mencoba mengganggu, kita harus siap. Tapi aku nggak mau dia lagi-lagi mempengaruhi pikiran kita, kata Firman tegas. Alika menatapnya, lalu memegang tangannya erat-erat. Aku percaya sama kamu. Aku cuma nggak mau kita kehilangan ketenangan lagi. Firman mengangguk. Kita nggak akan. Sekarang kita udah jauh lebih kuat daripada dulu. Malam itu, mereka berbicara lama, bukan hanya soal ancaman, tapi juga tentang bagaimana mereka ingin membangun masa depan yang benar-benar aman dan bahagia. Mereka menyadari bahwa kepercayaan dan komunikasi adalah benteng terkuat yang mereka miliki. Dan di antara semua kecemasan itu, ada keyakinan yang mulai tumbuh kembali, bahwa badai mungkin datang, tapi kali ini mereka siap menghadapinya bersama. Pagi itu, rumah terasa sepi meski suara burung masih terdengar dari jendela kamar. Alika terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi cahaya matahari yang menembus tirai tipis. Matanya tidak sepenuhnya fokus keluar. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan kejadian selama beberapa minggu terakhir. Potongan pesan di ponsel Firman, tatapan mata yang berubah setiap kali ia menyebut nama Medina, juga rapat-rapat kantor yang semakin sering berakhir larut malam. Firman masih terlelap di sebelahnya. Posisi tubuhnya agak miring ke arah meja rias. Nafasnya teratur, tenang, seakan dunia di luar sana tidak sedang mempersiapkan badai. Alika menatap wajah itu lama-lama. Ada rasa rindu yang anehnya bercampur dengan amarah yang ia tekan sedalam mungkin. Dia masih mengingat masa-masa awal mereka menikah, ketika Firman sering menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan, seolah dunia ini terlalu kecil untuk menampung semua rencana mereka berdua. Tapi kini, sorot itu hilang, berganti dengan tatapan yang seperti memegang rahasia besar yang tak ingin dibagi. Alika menarik napas panjang, lalu bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkan Firman. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam yang aromanya segera memenuhi ruangan. Tangannya gemetar sedikit saat menuang air panas, bukan karena lelah, tapi karena ia sudah memutuskan sesuatu. Kali ini ia tidak akan hanya mengumpulkan bukti. Ia akan membuat Firman dan Medina tersudut di satu momen yang tidak bisa mereka sangkal. Ia menaruh cangkir kopi di meja makan, lalu duduk sambil membuka laptop. Di layar, folder khusus yang ia beri nama Riset Proposal, berisi foto, rekaman suara, dan salinan percakapan. Nama folder itu aman dari kecurigaan, karena Firman tahu Alika sedang membantu sebuah proyek komunitas. Tapi di dalamnya, semua yang ia kumpulkan selama ini tersusun rapi. Tangannya menggulir layar, melihat kembali foto-foto Firman dan Medina yang ia dapat dari seorang teman yang bekerja di gedung yang sama. Ada foto mereka berdua keluar dari lift dengan jarak tubuh terlalu dekat untuk sekadar hubungan kerja. Ada pula rekaman suara dari sebuah panggilan telepon yang sengaja ia pasang speaker saat berada di ruang kerja rumah. Suaranya memang samar, tapi cukup jelas terdengar tawa Medina yang khas. Di sela menatap layar, Alika mendengar langkah kaki dari arah kamar. Firman muncul, mengenakan kaos rumah dan celana pendek. Pagi-pagi sudah kerja? Nggak sarapan dulu? Suaranya terdengar datar, seperti biasanya, tapi bagi Alika, setiap intonasi kini punya makna. Aku lagi nyelesain beberapa catatan, nanti sarapan. Jawab Alika sambil menutup layar laptop pelan, memastikan tidak ada yang terlihat mencurigakan. Firman mengangguk singkat, lalu menuju kulkas. Hari ini aku ada meeting penting di kantor. Mungkin pulang agak malam. Kalimat itu sudah terlalu sering ia dengar, dan entah kenapa setiap kali Firman mengatakannya, Alika merasa seperti sedang membaca ulang halaman buku yang sudah ia hafal isinya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk. Ya, hati-hati di jalan. Siang hari, Alika menerima pesan dari Rani, temannya yang bekerja sebagai staf administrasi di kantor yang sama dengan Firman. Al, tadi Medina kelihatan masuk ke ruang meeting bareng Firman. Nggak ada agenda meeting resmi siang ini.
Aku lihat mereka bawa beberapa dokumen, terus pintunya dikunci dari dalam. Pesan itu membuat Alika mematung sejenak. Ia mengetik balasan singkat. Kalau bisa, fotoin dari jarak aman. Tapi jangan sampai ketahuan. Beberapa menit kemudian, 2 foto masuk ke ponselnya. Salah satunya memperlihatkan Firman dan Medina duduk berdampingan di meja meeting. Kepala mereka saling mendekat sambil melihat dokumen. Di foto lain, Firman tampak memegang ponsel Medina, menunjukkan sesuatu sambil tersenyum. Alika menatap foto itu lama-lama, merasakan rasa panas menjalar dari tengkuk ke dadanya. Tapi ia menahan amarah. Bukan sekarang, batinnya. Ia ingin saat kebenaran terbongkar nanti, Firman tidak punya celah untuk memutarbalikkan fakta. Sore itu, Alika pergi ke sebuah kafe kecil dekat kantor Firman. Ia duduk di pojok ruangan, dengan pandangan yang bisa langsung melihat pintu masuk gedung kantor. Di depannya, laptop terbuka, tapi matanya lebih sering mengamati trotoar. Hampir pukul 7 malam, ia melihat Firman keluar dari gedung bersama Medina. Mereka berjalan berdampingan, lalu berhenti sebentar di depan gedung, tampak berbicara sambil tersenyum. Medina menepuk lengan Firman, dan Firman hanya menunduk sambil tertawa kecil. Setelah itu, mereka berjalan ke arah parkiran basement. Alika meraih ponselnya, merekam video dari jarak jauh. Suaranya tidak jelas, tapi gestur mereka cukup untuk menggambarkan keakraban yang tidak profesional. Video itu ia simpan. Lalu ia menghubungi Rani lagi. Besok ada meeting apa di kantor? Gak ada yang besar, tapi jam 11 ada presentasi proyek sama beberapa klien. Firman pasti hadir. Medina juga kayaknya ikut. Mendengar itu, Alika mulai menyusun rencana. Presentasi berarti ada orang banyak. Berarti jika sesuatu terjadi di sana, saksi akan banyak. Dan itulah yang ia inginkan. Momen di mana kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Malamnya, Firman pulang seperti biasa, membawa beberapa dokumen. Capek banget, hari ini banyak revisi dari klien, katanya sambil membuka kancing kemeja. Alika tersenyum tipis, mengamati setiap gerak-geriknya. Besok ada presentasi, ya? Firman sedikit terkejut, tapi cepat mengangguk. Iya, kamu kok tahu? Aku kan sering dengar kamu cerita, jawab Alika datar, padahal ia mendapat informasi dari Rani. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Obrolan ringan mengalir, tapi di kepala Alika, ia sudah membayangkan detik-detik esok hari. Semua yang ia rencanakan selama ini, semua bukti yang ia kumpulkan, akan menjadi senjata di ruang presentasi itu. Keesokan paginya, Alika bangun lebih awal, mengenakan pakaian rapi, dan membawa sebuah tas kecil berisi laptop serta beberapa dokumen. Ia tidak memberitahu Firman bahwa ia akan datang ke kantor. Sekitar pukul 10, ia tiba di gedung tempat Firman bekerja. Ia duduk di lobi, menunggu waktu presentasi dimulai. Dari jauh, ia melihat Medina berjalan cepat sambil membawa map, disusul Firman yang berbicara di ponselnya. Alika tersenyum tipis. Sebentar lagi, saat jarum jam mendekati pukul 11, ia bergerak menuju lantai tempat presentasi akan diadakan. Di dalam ruangan, beberapa kursi sudah terisi oleh tamu undangan dan rekan kerja Firman. Alika duduk di sudut ruangan, cukup dekat untuk mengamati ekspresi keduanya, tapi cukup jauh agar mereka tidak langsung menyadari kehadirannya. Firman dan Medina berdiri di depan layar proyektor, mempersiapkan materi. Mereka tampak sibuk, tapi Alika melihat sekilas betapa naturalnya gerak tubuh mereka ketika berinteraksi, terlalu natural untuk sekadar hubungan kerja. Saat Firman memulai presentasi, Alika merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia memegang ponselnya di bawah meja, siap merekam. Semua ini hanya menunggu satu pemicu kecil, dan ia tahu, kesempatan itu akan datang tanpa harus ia paksakan. Di akhir presentasi, Firman akan memuji kerja tim, termasuk Medina. Dan saat itulah, Alika akan bergerak. Pagi itu langit Jakarta tampak sedikit muram. Awan kelabu menggantung, seperti membawa beban yang sama beratnya dengan hati Alika. Ia berdiri di depan cermin kamarnya,
memandang pantulan dirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di balik tatapan itu, ada campuran emosi yang bergolak, marah, kecewa, sedih, dan entah mengapa sedikit lega. Hari ini adalah hari di mana ia akan membongkar rahasia yang selama ini menyesakkan dadanya. Tangannya bergerak merapikan rambut. Lalu ia memilih blazer hitam sederhana namun tegas. Hari ini ia tidak akan sekadar menjadi seorang istri yang terluka. Ia akan menjadi sosok yang mampu menatap langsung mata suaminya dan menanyakan semua yang harus dijawab. Sementara itu, di kantor pusat tempat Firman bekerja, suasana pagi dipenuhi aroma kopi dari pantry dan suara langkah kaki pegawai yang bersiap menghadiri rapat besar. Presentasi proyek kerjasama dengan investor asing akan dimulai kurang dari 1 jam. Semua orang tampak fokus, kecuali 2 orang, Firman dan Medina. Firman duduk di meja kerjanya, mencoba memeriksa kembali slide presentasi di laptop. Namun pikirannya kacau. Ia tahu Alika belakangan ini bersikap dingin. Tatapan mata istrinya saat terakhir mereka bicara meninggalkan rasa tidak nyaman. Medina, yang duduk di ruangan sebelah, sesekali melirik layar ponselnya. Ada pesan singkat dari Firman semalam yang belum ia balas. Pesan itu berisi kekhawatiran. Jangan bertingkah aneh di presentasi besok. Medina hanya membalas dengan emoji senyum. Ia tahu, hubungan mereka sudah berada di ujung tebing. 1 langkah salah bisa membuat segalanya jatuh. Jam menunjukkan pukul 9.15. Ruang rapat besar mulai terisi. Para manajer duduk di deretan depan, sementara para staf menempati kursi belakang. Papan LED besar menampilkan judul proyek dalam huruf tegas. Firman berdiri di sisi panggung kecil, bersiap memulai. Medina duduk di kursi presentasi kedua, siap melanjutkan bagian penjelasan teknis. Keduanya berusaha terlihat profesional di mata semua orang. Namun tak seorang pun menyangka, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Alika melangkah masuk, mengenakan blazer hitamnya. Langkahnya mantap, tatapannya menusuk. Ruangan seketika sunyi. Semua mata tertuju padanya. Firman sontak terkejut. Alika? Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Alika tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan. Setiap langkahnya terdengar di lantai ruangan yang hening. Sampai akhirnya ia berdiri di tengah ruangan, menghadap Firman, lalu menoleh sekilas ke arah Medina. Aku rasa sebelum presentasi dimulai, ada sesuatu yang harus kita luruskan, ucap Alika dengan nada tegas namun terukur. Para hadirin saling berbisik pelan. Sebagian tampak bingung, sebagian lagi sudah mulai merasakan aroma skandal. Firman mencoba tersenyum menahan gugup. Alika, ini bukan waktunya. Kita bicarakan nanti saja, di rumah. Di rumah? Setelah semua kebohongan ini selesai kau tutupi. Alika menatapnya tajam. Tidak, Firman. Justru di sini, di depan semua orang, aku ingin kebenaran keluar. Biar semua tahu siapa sebenarnya yang selama ini kau tutupi di balik meja kerja itu. Medina mulai gelisah di kursinya. Wajahnya kehilangan warna. Bu Alika, mungkin. Diam, potong Alika cepat. Tatapannya beralih ke Medina. Aku sudah cukup mendengar suaramu selama ini. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak melihat setiap pesan yang kau kirim ke suamiku tengah malam? Setiap tatapan yang kalian bagi di kantor ini? Ruangan semakin sunyi. Bahkan suara AC terdengar jelas. Firman menunduk. Jemarinya meremas tepi meja. Alika, aku. Kau apa, Firman? Kau mau bilang semua ini cuma salah paham? Kau mau bilang Medina hanya sekadar rekan kerja? Kau mau bilang tidak ada yang terjadi di antara kalian? Suara Alika bergetar, namun tetap mengandung tenaga. Firman menghela napas berat. Alika, aku salah. Tapi aku. Ya, kau salah. Dan kesalahanmu bukan cuma mengkhianatiku sebagai istri, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang selama ini kubangun. Air mata mulai menggenang di mata Alika. Namun ia tak membiarkannya jatuh. Aku datang ke sini bukan untuk mempermalukanmu, Firman.
Aku datang untuk memutuskan bahwa aku tidak akan lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Medina mencoba bangkit, tapi beberapa kolega menahan gerakannya dengan tatapan tak nyaman. Situasi sudah cukup panas tanpa tambahan kata darinya. Firman melangkah turun dari panggung kecil itu, mendekati Alika. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Alika, aku bodoh. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Aku tergoda. Aku lemah. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Suara Firman kali ini pecah. Ia jarang sekali menunjukkan emosi di depan publik, apalagi menangis. Tapi hari ini, semua gengsi itu runtuh. Alika memandangnya lama. Permintaan maaf tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, Firman. Tapi aku menghargai kalau kau mengakuinya. Hanya saja, aku butuh waktu. Aku tidak bisa memastikan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Firman mencoba menyentuh tangannya. Namun Alika mundur setengah langkah. Kau telah mematahkan hatiku, Firman. Dan luka ini tidak sembuh dalam sehari. Ruangan tetap hening. Para pegawai yang tadinya siap menyimak presentasi kini justru menjadi saksi dari drama rumah tangga yang memukul kepala semua pihak. Akhirnya, Alika berbalik, melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Firman hanya berdiri, menatap punggungnya yang menjauh, dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Medina menunduk. Tahu posisinya kini sudah runtuh. Di luar ruang rapat, Alika berjalan cepat menuju lift. Detik-detik pintu lift tertutup. Ia mendengar suara langkah terburu-buru. Firman mengejarnya. Alika, tunggu. Pintu lift hampir menutup. Tapi Firman berhasil masuk. Di dalam ruang sempit itu, ia kembali memohon. Tolong, jangan akhiri kita. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan memutus semua hubungan dengan Medina. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Asal kau mau memaafkanku. Alika menatap lurus ke depan. Firman, maafku mungkin akan datang suatu hari nanti. Tapi kepercayaanku, itu yang paling sulit kau kembalikan. Lift berbunyi, pintu terbuka. Alika keluar, meninggalkan Firman berdiri sendiri di dalam. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Firman merasakan betapa menyesalnya ia telah mengkhianati orang yang selama ini paling setia di sisinya.